Kecelakaan tragis pesawat Air India Kamis 12 Juni 2025 menyisakan seorang korban selamat dan teka-teki penyebab jatuhnya pesawat yang baru lepas landas 5 menit. Namun tetap saja penyebab pasti jatuhnya pesawat belum bisa diungkap terang benderang. Nah kini sedikit demi sedikit teka-teki itu diharapkan bisa diungkap setelah pihak berwenang menemukan bagian dari kotak hitam atau black box pesawat. Selain itu ada juga analisis dari ahli aeronautika dan astronautika yang mengamati gerak pesawat sebelum jatuh. Bagaimana hasilnya? Lalu bagaimana juga pertanggungjawaban pihak Air India terhadap keluarga korban atas insiden tragis ini? Kita bahas ya. Mengutip laman berita BBC, Menteri Penerbangan Sipil India Jumat 13 Juni 2025 mengklaim jika kotak hitam atau black box telah ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat Air India di Ahmedabad. Ia menyebut jika perekam data penerbangan ditemukan dalam waktu 28 jam usai kecelakaan oleh Biro Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara India atau AAIB. Dari keterangan yang menyatakan bahwa otoritas tempat telah menemukan perekam data penerbangan, besar kemungkinan bagian itu adalah Flight Data Record atau FDR. Adapun black box pesawat terdiri dari dua bagian, yaitu FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR. Nah, dari temuan tersebut, apa sudah bisa ketahuan penyebab jatuhnya Air India? Tentu belum. Jika mengikuti protokol Dewan Keselamatan Transportasi Nasional Amerika Serikat, masih diperlukan ekstraksi data awal yang biasanya memakan waktu 2 minggu hingga 4 minggu. Selanjutnya, menurut pedoman Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, temuan awal mesti dirilis dalam waktu 30 hari. Sementara hasil analisis lengkap dan laporan akhir biasanya butuh waktu 1 hingga 2 tahun sebelum akhirnya dirilis. Sambil menunggu hasil penyelidikan penyebab jatuhnya Air India yang rilis resmi bulan depan, analisis ahli aeronautika dan astronautika Profesor Zhang Wei di laman berita Associated Press layak untuk disimak. Ia menyebut jika sebelum jatuh pesawat Air India diduga mengalami stall atau tidak memiliki kecepatan yang cukup untuk menghasilkan daya angkat.这架飞机呢，应该在起飞的时候呢，是一个失速的状态。所谓失速呢，就是指飞机的速度没有办法保持飞机爬升所需要的升力，而这个时候呢，也就是说空气撑不住这架飞机了，这架飞机就掉了下来。那么一般情况下呢，飞机在起飞的时候呢，都是以最大推力来进行起飞的，而且呢，飞机一定要达到设定的台轮速度，飞机才能安全的飞起来。那么很显然，这架飞机飞起来之后，就是它刚刚台轮，可能飞行员就会发现它没有办法达到持续爬升的起飞速度。Selanjutnya, Zhang Wei menyebut kemungkinan penyebab stall yaitu faktor alam dan kerusakan mesin. 从画面上可以看到，飞机的起飞襟翼如果没有设定，飞行员就按照已经设定起飞襟翼的这个速度起飞的话，那么飞机失速的概率是很大的。再加上从现场的天气情况上看呢，它的温度达到了36摄氏度，也就是说，其实停机坪是非常热的，那么空气是比较稀薄的，这种空气呢提供的升力也是比较有限，这些呢都会使飞机整体的升力不足。当然，还有一种可能性，就是在飞机的起飞过程当中，发动机产生了推力不足。那么按照波音787的设计，即使一台发动机完全熄火，另外一台发动机也有足够的推力使这架飞机保持爬升。那么到底是什么原因导致了这个两台发动机都没有办法提供足够的推力，这个还要等黑匣子的分析才能知道。Saat penyelidikan penyebab jatuhnya Air India telah dimulai, bagaimana dengan nasib keluarga korban kecelakaan? Terkait hal ini, CEO Air India Campbell Wilson menyebut pihaknya akan bertanggung jawab kepada keluarga korban dan menjanjikan transparansi soal kecelakaan. Pihak Air India disebut mengganti kerugian sebesar 1,8 miliar rupiah bagi setiap keluarga korban. The Tata Group, our parent company, has announced that they will provide 1 crore rupees, or approximately 85,000 British pounds, to the families of each person who lost their life, and will cover the medical expenses of those injured. We are also deeply concerned for the well-being of the students of the medical hostel involved in the accident. We know that the investigations will take time, but we will be fully transparent
and will support the process for as long as it takes. Sahabat Kompas, kita sama-sama menunggu rilis resmi penyebab jatuhnya Boeing 787 Dreamliner Air India. Semoga insiden penerbangan yang terus terjadi dan memakan banyak korban jiwa seperti ini bisa semakin diantisipasi dengan kecanggihan teknologi. Semua berharap duka dari insiden pesawat jatuh di India ini menjadi yang terakhir.